Randy Kajarnet benar-benar menyesali perbuatannya telah berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah, istri JJ. Karena itu, ia bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahannya tersebut di hadapan Lady Nayawan, sang istri yang telah ia hianati cintanya. Bahkan, Randy bersedia menanggung rasa sakit dengan menghapus tato wajah Syahnaz di punggungnya. Selain itu, Randy, seperti diakuinya di podcast Hendrik Shinigami, juga mengaku siap menebus kesalahannya di hadapan JJ, suami Syahnaz, dengan siap berduel. Namun Randy mengaku hanya pukulan pertama yang siap ia terima tanpa pembalasan. Dan pukulan selanjutnya, Randy mengatakan siap untuk membela diri karena tidak mau mati konyol. Lantas, seperti apa tanggapan Ustadz Zaki Mirza dan juga Farhad Abbas terkait pernyataan Randy tersebut? Benarkah Farhad Abbas menentangnya dan justru mengatakan bahwa dirinya lah yang siap menonjok Randy? Tak hanya itu, menanggapi sikap JJ yang memaafkan Syahnaz, istrinya yang telah mengaku berselingkuh, kembali mendapat kecaman dari Farhad Abbas. Benarkah Farhad Abbas sejalan dengan MUI, Ustadz Dery dan Ustadz Zaki Mirza bahwa JJ seharusnya mengambil sikap tegas dengan menceraikan Syahnaz? Benarkah pula Farhad mendesak agar Syahnaz dan Randy diboikot agar tidak tampil lagi di ranah publik sebagai sanksi atas kesalahan yang telah mereka lakukan? Terkait sikap Randy yang tengah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan maaf dan pengampunan dari Lady Nayawan, istri yang telah dikhianati cintanya? Seperti apa akhir rumah tangga mereka menurut peneropongan ahli tarot? Benarkah Lady karena masih memaafkannya dan mau hidup bersama lagi dengan Randy demi keluarga dan anak-anak mereka yang masih kecil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca kasus perselingkuhannya dengan Syahnaz dibongkar Lady Nayawan, Randy Kajarnet baru menyadari bahwa hubungan terlarangnya dengan Syahnaz adalah hal yang salah. Randy pun mengaku menyesalinya dan meminta maaf kepada Lady dan semuanya. Untuk menebus kesalahannya, Randy juga telah menghapus tato wajah Syahnaz di punggungnya dengan harus menanggung rasa sakit. Dan kini, kehebohan terbaru menyeruak lantaran kepada Hendrik Shinigami, pria yang menimpa tatonya. Randy mengaku siap berduel dengan JJ untuk menebus kesalahannya. Namun Randy mengaku hanya siap menerima satu pukulan saja dari JJ sebagai pukulan hukuman atau pelampiasan amarah JJ kepada dirinya. Randy mengatakan bahwa untuk pukulan selanjutnya, Randy akan membela diri karena tidak mau mati konyol. Lantas, seperti apa Ustadz Zaki Mirza menanggapi pernyataan Randy tersebut? Setiap kali kita ngelakuin sesuatu, pasti mikirin resiko. Ya intinya, saya disadarin aja sama keadaan. Gak ngulangin lagi, ya pasti dari diri saya sendiri sih. Saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga. Itu Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu juga. Yang pas itu gue isengin kemarin gue nanya kan, gimana pun bini orang lu permainkan begitu kan. Seandainya kalau misalkan lakinya itu pengen ngajak lu berantem, lu siap gak gitu? Ya aku siap banget kok, karena mungkin rasa bersalah atau gimana kan, ya gue dipukul ya pukulan, emang gue harus siap. Ya apa,
bayar itu gitu. Ya, Baku gua- pukul enggak. Oh enggak, intinya dia dipukul gitu. Dipukul. Oh dia dipukul nggak apa-apa, yang penting Heeh. ibaratnya untuk menebus kesalahan gua. Ya, mungkin lebih hatinya lebih enak gitu kan. Oh berarti Kalau sekarang kan nggak diam, nggak ngapa-ngapa kan dia malah merasa lebih bersalah ya nggak sih? iya. Dia siap untuk naik ring, tapi bukan untuk baku pukul, Oh dipukul. Artinya kalau emang lakinya siap dipukul ya bagus. Artinya dia gentle dan merasa bersalah. Tapi sebenarnya bukan kembali kepada sekedar fisik yang dipukul untuk bertobat itu. Kan fisik bisa dipukul tapi kalau hatinya nggak berubah, kan semua berangkat dari hati. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Ada seorang laki-laki berbuat dosa selingkuh, mau dipukulin sebanyak apapun, tapi kalau hatinya tidak tergerak untuk berubah kan nggak akan pernah bisa berubah. Hendrik Shinigami juga mengungkap alasan Randy siap berduel dengan JJ jika benar-benar hal itu akan terjadi adalah agar JJ dapat melampiaskan amarahnya kepada Randy yang telah menyakiti hatinya lantaran sang istri Shahnaz telah bermain hati berselingkuh dengan Randy. Lantas benarkah rencana Randy tersebut untuk berduel ditentang oleh Farhad Abbas? Benarkah Farhad Abbas justru siap menonjok Randy atas kesalahannya? Gak penting. Kalau sudah ganggu istri orang jangan lagi nantang suaminya tinju. Nah, saya nggak setuju kalau tinju. Kalau perlu saya aja yang tonjok gitu kan. Kalau ganggu istrinya orang, akhirnya kamu nantang orang tinju lawan saya aja. Karena saya banyak yang mau nonjok. Gitu. Sebelumnya, ahli tato Hendrik Shinigami mengungkap bahwa rasa sakit yang dialami Randy dengan menghapus tato wajah Shahnaz di punggungnya itu dahsyat alias 2 kali lipat. Karena proses menimpa tato berbeda dengan membuat tato baru, maka menimpa tato lama dengan tato berbeda seperti menggores luka di atas luka. Efeknya akan terasa amat sakit. Justru kemarin itu kita rencana sekali langsung tuntasin gitu. Ya cuman karena mungkin dia kecapekan gitu kan, jadinya harus dibagi beberapa sesi. Oh jelas itu pasti lebih sakit kalau timpa, karena kulit kita itu udah pernah luka dan diluka lagi kembali. Gua nggak tahu deh rasa sakitnya Kak Lady itu seperti apa sampai 4 kali sakitnya. 2 kali aja Randy sendiri udah nggak kuat. Biasa proses penyembuhannya itu setiap orang kan beda-beda. Tapi rata-rata 10 sampai 14 hari. Kalau itu dia rawatnya benar. Kalau misalkan dia kebawa olahraga atau aktivitas yang berat gitu, ya itu akan bikin lebih lama. Aksi Randy menimpa tato wajah Shahnaz di punggungnya juga mendapat tanggapan dari Farhad Abbas. Menurut Farhad, menghapus tato tidak cukup bagi pelaku perselingkuhan karena masih ada peluang untuk mengulangi lagi perbuatannya. Nggak akan cukup karena walaupun tato dihapus, tetap dokumentasi akan tato dan perbuatan itu masih ada. Kasus-kasus perselingkuhan artis yang kita anggap memberikan cermin budaya buruk buat pendidikan budaya bangsa, kami dari LSM Hajar Indonesia ya, mengutuk keras suami-suami yang tidak bersikap tegas dan tidak melaporkan istrinya yang berzina, yang berselingkuh gitu. Ini bukan persoalan biasa, ini adalah persoalan yang luar biasa, di mana harusnya istri-istri yang berselingkuh itu dipesantrenkan, dihukum, diboikot untuk tidak boleh tampil, bukan dipublikasikan atau bersama-sama untuk klarifikasi, kemudian klarifikasinya seolah-olah tidak ada apa-apa. Memuliakan wanita dengan cara-cara sandiwara, ya karena ini akan menjadi pertanyaan publik bahwa apakah perselingkuhan itu merupakan eksploitasi
atau merupakan suatu sumber mata pencaharian sehingga dimaklumi, menguntungkan kedua belah pihak yang secara agama harusnya, kalau dalam Islam dalam bentuk perzinahan ataupun apa itu dirajam. Bahkan siapa saja boleh melempar batu atau mungkin dipancung ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau hukum Indonesia memang agak ringan untuk perzinahan, cuman 9 bulan kurungan. Oleh karena itu, kita mengingatkan pada semua keluarga artis yang melakukan satu atau menghancurkan rumah tangga orang hingga akibatnya perceraian daripada seorang pasangan yang sudah diganggu oleh keluarga mereka, untuk tidak menganggap ini masalah sepele. Kalau masalah laki-laki yang saya anggap laki-laki atau suami plastik, suami yang stuntman, suami yang tidak punya pendirian dengan memaafkan dan melupakan kesalahan istri, nah ini bisa berakibat negatif sehingga pandangan orang terhadap istrimu itu nanti dianggap sebagai istri yang bersurat tapi liar. Kalau sudah bersurat tapi liar, ya apalagi yang jadi dijaga kehormatan. Tidak hanya melibatkan cinta kasih manusia, tapi cinta kasih Tuhan yang harus dijaga. Nama baik keluarga maupun bangsa maupun agama itu yang paling penting. Tapi kalau moral sudah cacat, sudah rusak dengan cara-cara seperti ini, menurut saya disembunyikan, dihukum, diceraikan, kemudian dihukum tidak diboikot gitu, dikucilkan gitu. JJJ harus tegas, maksudnya dikasih hukuman lah, biar biar Syahnaz tuh jera gitu kan. Terus entah hukumannya secara nggak boleh main sosmed atau nggak usah berhubungan sama cowok lain, kita kan tapi nggak tahu ya tindakannya seperti apa. Nggak bisa lah untuk kayak dimaafkan kayak gitu secara gampang. Terus dia juga bakalan, ya kita nggak tahu ya, cuman namanya selingkuh kan tuh udah parah gitu. Sebagai cowok itu kan cowok marwahnya tuh sebagai imam ya. Terus kita juga harus bisa tegas ke istri gitu. Sebagai suami ya, kalau misalkan saya kan juga sebagai suami ya, sebenarnya sih harusnya dikasih sanksi atau gimana gitu. Misalkan nggak boleh main media atau gimana, keluar harus ditemani, harus izin gitu. Ya kalau selingkuh itu sih bukannya fatal lagi, udah kelewatan. Misalnya dunia artis kan contoh buat masyarakat umum gitu, kalau misalkan di maafnya itu sebenarnya bagus, tapi harus ini lebih tegas lagi gitu, apa yang harus diininya gitu. Geger pernyataan mengejutkan Rendika Djarnet siap berduel dengan JJ suami Syahnaz. Lantas benarkah desakan agar JJ menceraikan Syahnaz semakin kencang disuarakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Geger pernyataan Rendika Djarnet siap berduel dengan JJ untuk menebus kesalahannya. Heboh pula pernyataan Farhad Abbas yang kembali mengecam JJ lantaran telah memaafkan perbuatan istrinya Syahnaz yang telah berselingkuh dengan Rendy. Farhad Abbas menganggap JJ tidak pantas disebut menjadi suami Syahnaz lantaran membalas pengakuan selingkuh Syahnaz dengan memaafkan dan malah menyebutnya sebagai wanita mulia. Karena itulah, Farhad Abbas pun satu suara dengan Ustadz Dery Sulaiman yang meminta JJ agar menceraikan Syahnaz yang telah berselingkuh. Gak cocok jadi suami, belum layak, belum terlambat lah. Gugat aja sekedar cerai, cari yang wanita yang baik-baik, wanita-wanita yang tinggal di pesantren atau wanita-wanita yang mungkin ingin perbaikan hidup dengan cara memperbaiki hidup, menjaga mahligai rumah tangga. Ya kalau dia selingkuh diceraikan nggak dapat harta gono gini, nggak dapat harta warisan. Itu juga sebaliknya laki-laki yang selingkuh juga wajib diceraikan dan dipermudah, jangan dipersulit. Ya harus bercerai, siapapun yang selingkuh harus bercerai. Kalau tidak bercerai nanti
kita akan ganggu juga, suruh orang-orang ganggu istrinya biar diganggu lagi, karena suami akan memaafkan. Mengacu hukum atau syariat Islam, istri atau suami yang berselingkuh harus dihukum rajam dengan dilempar batu. Farhad Abbas juga mengatakan, jika perlu, pelaku perselingkuhan tidak perlu lagi ditonjolkan di muka publik dengan didaulat sebagai bintang iklan atau pemain film, sinetron, serta harus segera berobat. Jadi itu adalah sampah masyarakat itu seperti itu. Ketika suami atau istri kedapatan selingkuh, ya musuh bukan hanya suami atau istri, tapi aturan norma dan masyarakat lingkungan. Kalau di hukum Islam ya dirajam, lempar batu gitu. Kalau wanita yang selingkuh gitu. Baik dihukum di dunia daripada hukum akhirat. Di neraka mungkin lebih kejam, tapi di bumi ini kan ada anak, ada keluarga gitu. Suatu saat kalau dilihat siapa bapaknya, siapa ibunya, oh begini kan tetap akan menjadi. Bisa-bisa anaknya yang baik-baik tiba-tiba nanti jangan dekat dulu, ibunya tukang selingkuh, ibunya tukang ganggu suami orang, nanti anaknya ganggu suami orang, kan kira-kira seperti itu. Akhirnya ibu yang berdosa, anak yang menanggung dosa. Oleh karena itu, kalau istri saya dan kita masih ingin bersama, kita hukum aja, kita simpan ke pesantren yang terkecil untuk dididik secara moral, etika, dan agama. Mulai sekarang artis-artis yang suka selingkuh, artis-artis yang mungkin saling tato-tatoan badan, negatif, berzina, pornografi, jangan lagi jadikan bintang iklan. Iklan, nanti produk kalian gak akan laku, karena artis-artis yang kalian tampilkan itu artis asusila. Senada dengan Farhad Abbas, Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Zaki Mirza juga kembali mengingatkan bahwa wanita berselingkuh harus diceraikan oleh suaminya. Dalam kasus perselingkuhan, sikap tegas harus diambil. Ketika istri berbagi hati, apalagi sampai bersentuhan yang memang bukan dengan suaminya. Bersentuhan atau disentuh, dia harus punya sikap tegas. Tapi pada sisi lain, dia juga harus lemah lembut. Kenapa? Karena inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika seorang laki-laki tidak memiliki rasa cemburu, itu disebut dalam bahasa agama kita dayus. Nah, laki-laki yang dayus itu tentunya di surga nanti Allah tidak mempertemukan dengan para bidadari surga. Kenapa seperti itu? Karena sudah fitrah seorang manusia ketika dia memiliki pasangan harus ada rasa cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang itu buahnya adalah cemburu, perhatian, saling peduli. Maka dalam agama kita itu semua sudah diatur. Mengejutkan sikap Farhad Abbas yang kembali mengecam sikap JJ memaafkan Syahnas yang berselingkuh. Lantas, seperti apa peneropongan ahli tarot melihat perjuangan Randy? Akankah Randy mendapat maaf dari Lady dan mau kembali bersama lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Geger sikap JJ memaafkan Syahnas yang berselingkuh kembali menuai kecaman. Di sisi Randy Kajarnet, ia masih terus berjuang keras untuk mendapatkan maaf dari Lady Nayawan, istri yang telah menggugatnya cerai ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Meski Randy menyadari bahwa kesalahan yang telah dibuatnya fatal dan telah melukai hati Lady, namun ia berharap Lady melihat perjuangannya sebagai bentuk penyesalan dan pertobatannya, dan Lady bersedia membuka sedikit hatinya untuk Randy. Terkait harapan Randy tersebut, seperti apa peneropongan ahli tarot terkait sikap Lady menanggapi usaha keras Randy untuk bersatu kembali membangun rumah tangga mereka yang kini nyaris hancur berkeping-keping?
Kalau dilihat ditaruh di sini bahwa Randy berjuang ya untuk meluluhkan hatinya Lady di sini. Tapi kalau dilihat dari taruh di sini butuh waktu ya, bagaimanapun Lady menghilangkan rasa trauma dan kecewanya. Jadi perjuangan Randy di sini tidak boleh berhenti. Tapi paling tidak dilihat dari taruh di sini bahwa Lady masih mengatasnamakan anaknya. Ya, bagaimanapun anaknya ini bisa mempersatukan hubungan mereka. Tergantung bagaimana Randy untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau dilihat ditaruh di sini bahwa Lady sendiri masih ada rasa kecewa yang sangat mendalam. Ya, makanya dia mengambil suatu keputusan perceraian terhadap Randy. Ya, paling tidak di sini Lady mempertahankan kewibawaan dia agar apa yang sudah terjadi Randy harus bisa bertanggung jawab. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.